la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita demikian banyak kenikmatan ya dalam hidup ini, terutama nikmat Islam. Eh, dan kepedulian kita tentang apa yang terjadi pada umat Islam ini sebagai bagian dari kepedulian kita terhadap uh, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti ya sedikit tentang uh, bagaimana Suriah ke depan ya. Uh, saya langsung aja supaya nanti kita bisa banyak diskusi uh, terkait dengan masa depan Suriah dan Timur Tengah ke depan. Adalah penting kita memahami bahwa apa yang terjadi di Suriah ya adalah tentu suatu hal yang menggembirakan kita ya. Ini suatu hal yang sangat penting digarisbawahi karena umat Islam di Suriah, para mujahidin eh, telah diberikan ya kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditumbangkannya rezim Bashar Assad ya yang sudah eh, puluhan tahun kalau dihitung dari bapaknya Hafiz Assad berkuasa di Suriah dengan sangat kejam ya. Di era Bashar Assad misalkan pernah terjadi pembantaian ya di kota Hama, lebih dari 20.000 kaum muslimin eh, terbunuh ya. Eh, Demikian juga kota itu benar-benar dihancurkan. Nah, kekejaman ini kemudian kalau kita lihat dilanjutkan oleh anaknya ya, Hafiz Assad yang tidak kalah kejamnya, eh, yang telah membunuh rakyatnya sendiri eh, sebagai respon keras ya rezim Suriah pada waktu itu ketika angin Arab Spring ya itu eh, berpengaruh ke Suriah ya. Pada waktu itu ada keinginan atau tuntutan dari masyarakat Suriah untuk menumbangkan rezim Bashar Assad. Nah, kemudian aspirasi damai sebenarnya pada awalnya sebagai bagian dari Arab Spring ini disikapi dengan sikap yang kejam, pembunuhan, penangkapan dan sebagainya, dan akhirnya memunculkan perlawanan bersenjata ya dari rakyat Suriah. Inilah yang kemudian menjadi peperangan ya terbuka antara rakyat Suriah dengan rezim Bashar Assad ya. Eh, dalam kondisi seperti itu ya, eh, Amerika tentunya khawatir ya. Amerika tentunya tidak membiarkan ya eh, Suriah berlalu begitu saja dinamika politiknya tanpa ada dalam kendali Amerika. Maka awalnya Amerika itu ya sebagaimana sikap Amerika merespon Arab Spring di Mesir, Tunisia dan lain sebagainya berupaya membentuk ya semacam pemerintahan oposisi yang diharapkan atau disiapkan untuk menggantikan rezim Bashar Assad ya. Tapi keinginan Amerika ini tidak mulus ya, karena di tengah-tengah masyarakat para mujahidin ya itu lebih disambut ya dengan seruan syariat Islamnya, penegakan syariat Islamnya. Ini tentu sesuatu yang eh, mengkhawatirkan Amerika Serikat ya. Maka pada waktu itu Amerika Serikat sebenarnya bermain dua kaki gitu ya. Satu sisi Amerika eh, tidak ingin menunjukkan ya bahwa Amerika tidak pro terhadap perubahan. Nah, karena itu Amerika mempersiapkan eh, pemerintahan oposisi yang pro kepada Amerika.
Tapi sisi lain juga Amerika khawatir ya dengan kemunculan para mujahidin yang ingin eh, yang aspirasinya itu adalah penerapan syariat Islam, bahkan sampai pada tingkat penegakan khilafah Islam di Suriah ya. Nah, karena itu Amerika bermain dua kaki ya. Eh, di satu sisi seolah-olah menopang perubahan, tapi sisi lain juga selama belum ada pengganti Bashar Assad yang bisa dikendalikan oleh Suriah, oleh Amerika, maka eh, Amerika ini tetap mempertahankan Bashar Assad sebenarnya. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika membiarkan masuknya Iran ya dengan partai Hizbullah di Lebanon Selatan untuk memperkuat Bashar Assad ya dengan sentimen Syiah pada waktu itu. Tapi ini tidak cukup untuk menopang rezim Bashar Assad ya. Pasukan Mujahidin terus mendapatkan pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat. Eh, Penaklukan-penaklukan di beberapa tempat juga terjadi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika? Amerika mulai memunculkan eh, faksi-faksi mujahidin yang tanda kutip mujahidin tapi dalam kendali Amerika ya. Dan itu kemudian menimbulkan pergesekan di antara mujahidin dan perpecahan di kalangan mujahidin pada waktu itu. Amerika juga memainkan aktor-aktor regionalnya ya seperti Turki, demikian juga negara-negara Arab untuk menopang faksi-faksi mujahidin ya. Karena Amerika berharap dengan dukungan dari pemain-pemain region Amerika bisa mengendalikan ya faksi-faksi mujahidin ini untuk mempertahankan Bashar Assad. Wilayah kekuasaan Bashar Assad pada waktu itu semakin berkurang sedikit demi sedikit. Karena itu Amerika membuat strategi baru, yaitu membiarkan masuknya Rusia. Ya, itu diawali dengan pertemuan antara Obama dan Putin waktu itu di Gedung Putih. Nah, masuknya Rusia itu membawa angin segar ya bagi Bashar Assad karena secara persenjataan Rusia itu memiliki persenjataan yang unggul ya. Ada pesawat-pesawat tempur ya, ada bom-bom yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Maka Amerika membiarkan Rusia atas nama perang melawan terorisme di Suriah untuk membombardir eh, wilayah-wilayah mujahidin. Nah, masuknya eh, Rusia ini memang membawa perubahan peta baru ya. Kembali Bashar Assad dan rezimnya itu eh, mendapatkan angin segar ya. Beberapa wilayah-wilayah atau kantong-kantong mujahidin itu dibombardir oleh Rusia. Eh, Namun ya dunia mengalami perubahan yang sangat cepat ya pada waktu itu ya. Eh, Rusia disibukkan oleh konflik Ukraina ya. Sementara Iran dengan Hizbullah eh, dia dari Lebanon Selatan itu menghadapi urusan-urusan regional, terutama bergesekan dengan Israel pada waktu itu. Ini kondisi yang melemahkan dukungan Suriah, melemah apa posisi yang melemahkan dukungan Rusia dan Iran terhadap rezim Suriah, gitu ya. Di sisi lain, kalau kita lihat rezim Suriah mulai eh, kekurangan kekurangan dukungan secara internal ya. Nah, kondisi inilah yang kalau kita lihat membuat pasukan mujahidin ya itu eh, eh, bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan baru ya sampai kemudian masuk ke kota Damaskus ya. Suatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, apalagi setelah masuk kota Damaskus, Bashar Assad kemudian melarikan diri. Akhirnya rezim Bashar Assad ini tumbang. Nah, itu kira-kira gambaran perkembangan di Suriah ya. Eh, Namun tentunya Amerika itu tidak membiarkan ya perubahan-perubahan ini di luar
kendali mereka. Maka setelah pembentukan rezim, setelah tumbangnya rezim Bashar Assad ini, Amerika dengan sekutu-sekutunya itu ingin pasti ingin memastikan ya, eh, memastikan bahwa Suriah ke depan adalah Suriah yang tetap dalam kontrol Amerika Serikat ya. Maka mereka memberikan syarat-syarat ya bagaimana Suriah ke depan itu. Beberapa syarat-syarat penting yang disebutkan oleh elit-elit politik Barat itu adalah pertama Suriah yang ke depan adalah intinya adalah Suriah yang sekuler, bukan Suriah yang berdasarkan Islam gitu ya. Kalaupun berdasarkan Islam, tapi Islam yang moderat begitu kira-kira. Yang itu hanya berupa Islam yang hanya pada aspek-aspek tertentu saja, bukan secara totalitas. Itu. Ini menjadi syarat. Kemudian yang kedua eh, adalah Suriah yang memperhatikan minoritas. Ini sebenarnya alasan saja ya. Isu minoritas ini alasan. Eh, Intinya isu minoritas ini diangkat ya supaya umat Islam yang mayoritas ya itu kemudian eh, tidak tidak diberikan jalan untuk menerapkan syariat Islam gitu ya. Kelompok Sunni misalkan tidak diberikan jalan untuk menerapkan syariat Islam dengan alasan ini akan mengancam minoritas gitu ya. Eh, jadi ini alasan sebenarnya untuk mencegah penerapan syariat Islam. Ya mirip dengan Indonesia ya di masa di masa pembentukan Indonesia ketika ada ulama-ulama kita yang menginginkan Indonesia berdasarkan syariat Islam, maka dimunculkan isu minoritas gitu ya. Bahwa kelompok minoritas dari timur waktu itu disebutkan ya eh, oleh Hatta akan memisahkan diri kalau kemudian Indonesia ingin menerapkan syariat Islam. Ya, walaupun isu ini isu yang tidak bisa dibuktikan secara pasti sampai sekarang ini. Jadi isu perlindungan terhadap minoritas ini sebenarnya isu yang digunakan untuk mencegah ya penerapan syariat Islam gitu ya. Nah, demikian juga eh, Surya yang ke depan adalah Surya yang eh, plural gitu ya, pluralisme. Demikian juga Surya yang eh, inklusif ya, yang terbuka. Nah, termasuk poin penting syarat dari Barat itu adalah Suriah yang ke depan itu adalah Suriah yang tidak memberikan ruang kepada terorisme gitu. Nah, sementara siapa yang mereka maksud dengan terorisme itu adalah para mujahidin, ya, para mujahidin yang eh, menginginkan penerapan syariat Islam, yang menginginkan jihad fisabilillah untuk membebaskan Palestina. Ini yang mereka sebut sebagai terorisme. Jadi Amerika sebenarnya sudah mempersiapkan ya bagaimana Suriah ke depan. Nah, untuk itulah kita perlu memahami ya secara umum bagaimana skenario Amerika ke depan untuk Suriah supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran ya. Karena itu Amerika ingin membentuk ya eh, Timur Tengah baru ya. Baik itu di Suriah dan ini juga dikaitkan dengan operasi eh, Tufanul Aqsa ya, Badai Al-Aqsa, serangan 7 Oktober itu. Nah, sebagai pengantar tadi sudah disampaikan sedikit ya, sejak pecahnya revolusi SAM pada tahun 2011 berkembang keyakinan bahwa Amerika eh, berada di balik setiap perubahan besar dalam jalannya krisis ya, baik itu dukungan, pembiaran maupun intervensi tidak langsung ya. Nah, karena itu kita perlu memahami bagaimana arahan Suriah ya ke depan ala Amerika dan bagaimana Amerika mengatur ulang seluruh peta kawasan di Timur Tengah pasca 7 Oktober. Jadi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada beberapa pilar yang dilakukan oleh Amerika. Pertama, poros pertama itu adalah prioritas Amerika sebenarnya bukan sekedar menjatuhkan Assad ya atau membiarkan kejatuhan Assad, tapi juga merancang penggantinya. Maka Bashar Assad itu sebenarnya hanya sebatas alat fungsional ya. Dalam pengertian selama ini rezim Bashar Assad selama puluhan tahun itu digunakan oleh Barat untuk menjaga perbatasan aman dengan entitas Yahudi Israel ya dan ini sesuai dengan keinginan Amerika. Bergeningnya itu adalah dataran tinggi Golan ya pada perang 67 dataran tinggi Golan itu
dikuasai oleh Israel. Nah, kemudian eh, pada waktu itu Menteri Panglima Perangnya itu Bashar Assad, ya. Maaf, Hafiz Assad, bapaknya ya. Nah, kemudian Hafiz Assad melakukan kudeta. Nah, Hafiz Assad kemudian eh, melakukan hubungan damai dengan Israel. Nah, agar kemudian tidak kelihatan bahwa Suriah itu tidak mendapatkan apapun dari hubungan damai dengan Israel, Israel kemudian menyerahkan kembali dataran tinggi Golan, ya, dengan syarat ya Suriah itu tidak melakukan serangan terhadap Israel. Jadi dataran tinggi Golan itu sebenarnya adalah semacam tawar-menawar ya antara eh, rezim Hafiz Assad pada waktu itu dengan Israel gitu. Nah, sejak saat itulah Israel itu aman dari serangan Suriah gitu. Karena eh, apa adanya perjanjian damai itu dengan 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 catatan Israel menyerahkan dataran tinggi Golan. Nah, kemudian eh, Amerika juga dalam perkembangan krisis kemarin itu membiarkan penggunaan senjata kimia oleh Assad ya. Ini untuk menunjukkan sebenarnya Amerika melakukan pembiaran. Nah, karena itu keputusan untuk membiarkan tepatnya jatuhnya Assad itu sebenarnya bukan dilihat dari kejahatan Bashar Assad ini, karena selama ini Bashar Assad ini didukung oleh Amerika Serikat, walaupun dalam skenario politik dua kaki gitu ya, melainkan sejauh mana keberadaannya tetap berguna bagi Amerika. Dan ini sebenarnya politik Amerika secara umum ya terhadap agen-agen mereka di Timur Tengah dan di negeri-negeri Islam yang lain. Jadi agen-agen mereka itu akan tetap dipakai selama berguna gitu. Nah, kalau tidak berguna maka dicampakkan ya. Nah, karena itu Amerika sebenarnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya bagaimana Suriah ke depan. Dan Amerika tahu persis bahwa rakyat Suriah itu tidak bisa dilepaskan dari Islam. Maka Amerika memunculkan ya kebolehan ya untuk munculnya rezim Islam, tapi dengan catatan ya Islam yang diusung itu adalah Islam eh, moderat gitu ya, yang yang Islam moderat yang sebenarnya Islam yang eh, tunduk ya prinsip-prinsip Islam yang tunduk kepada Amerika begitu. Nah, karena itu Amerika juga berupaya untuk merubah ya mujahidin itu menjadi entitas administratif ya yang bisa dikendalikan gitu. Nah, kalau tidak bisa dikendalikan, maka Amerika akan melucuti eksistensi kelompok mujahidin ini. Dan inilah yang terjadi ketika beberapa pimpinan mujahidin eh, ditangkap ya di luar negeri gitu ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari skenario Amerika untuk melucuti eksistensi kelompok jihad ya karena dianggap mengancam Amerika. Nah, itu poros yang pertama. Jadi poros yang pertama itu siapapun ya skenario Amerika itu sebenarnya siapapun pengganti Bashar Assad itu tidak masalah asal dalam kendali Amerika gitu. Kemudian poros yang kedua dalam eh, kebijakan Amerika di Timur Tengah itu adalah perlindungan terhadap entitas Yahudi itu adalah garis merah. Maksudnya itu prinsip yang tidak bisa ditawar ditawar-tawar gitu ya. Maka keamanan entitas Yahudi atau Israel itu merupakan prinsip tetap dalam kebijakan Amerika. Karena itu Amerika menolak kehadiran kekuatan apapun di Timur Tengah yang memusuhi Israel, baik itu di wilayah Suriah Selatan, ya, ataupun di Lebanon Selatan, gitu, ya, di wilayah selatan Suriah atau di selatan Lebanon, ya. Amerika menolaknya. Karena itu kalau kita lihat ketika kemarin terjadi eh, per- eh, kejatuhan Bashar Assad, ya, Amerika membiarkan pesawat-pesawat tempur Israel itu membombardir ya target-target militer di Suriah itu sebenarnya untuk menjaga ya keamanan Israel gitu.
Nah, karena itu sebelum menjatuhkan Assad, Amerika memastikan tidak muncul ancaman baru ya terhadap Israel ini. Ya, nah ini bisa kita lihat eh, analisis ini dari salah satu eh, think tanknya Amerika yang mengatakan Washington Institute ya, yang mengatakan bahwa salah satu prinsip kebijakan Amerika di kawasan ini adalah eh, tetapnya perlindungan terhadap keamanan Israel. Washington secara konsisten menentang ya keberadaan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan di dekat perbatasan Israel, baik di Lebanon Selatan maupun di Suriah. Nah, poros yang ketiga itu adalah pergeseran prioritas Amerika ke arah Cina, ya. Jadi fokus kebijakan luar negeri Amerika itu sebenarnya trennya sekarang ini beralih ke Asia. Jadi setelah kegagalan dalam perang di Afghanistan dan Irak, Amerika mulai memposisikan ulang dirinya untuk fokus berhadapan dengan Cina ya sebagai saingan ekonomi dan militer. Dan ini diteruskan oleh Donald Trump saat sekarang ini dengan perang tarifnya. Tidak hanya itu, sejak masa Obama sebenarnya Amerika sudah mengurangi kehadiran militer di Timur Tengah ya. Nah, ini yang disebutkan oleh beberapa lembaga-lembaga peneliti Amerika ya. Misalkan mengatakan bahwa Amerika Serikat secara bertahap telah mengalihkan fokus kebijakan luar negerinya dari Timur Tengah ke Asia. Eh, Apalagi ada keterbatasan-keterbatasan ya Amerika, terutama keterlibatan militer mereka di Irak dan Afghanistan. Nah, yang setting ini kemudian berubah ya atau ada 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 semacam eh, peristiwa yang mungkin tidak begitu diduga oleh Amerika Serikat ya, yaitu munculnya serangan Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh para mujahidin Hamas pada tanggal 7 Oktober 2003. Jadi operasi ini mengguncang seluruh eh, kalkulasi Amerika ya, membuat isu Palestina itu kembali muncul ke panggung dunia dan muncul kemarahan besar di kalangan masyarakat Arab ya, dan dipermalukannya rezim-rezim boneka dan mulai mengancam stabilitas mereka. Nah, ini kondisi yang sebenarnya tidak diduga oleh Amerika ya, serangan 7 Oktober 2023 ini ya. Dan kondisi ini merubah peta di Timur Tengah ya. eh, di semakin menampakkan pengkhianatan penguasa Arab. Sisi lain tentu rezim-rezim boneka itu mulai terancam ya karena masyarakat melihat di depan mata bagaimana pengkhianatan mereka. Nah, kemudian sebagai responnya Amerika mulai mengizinkan Mesir mengambil peran simbolis ya untuk meredam amarah publik gitu ya. Kemudian mendukung Raja Yordania dan mendorong Turki. Tapi ini sebenarnya dukungan-dukungan yang sifatnya simbolis saja ya. Paling tidak meredam kemarahan rakyat gitu. Nah, poros yang keempat, kalau kita lihat kebijakan Amerika di Timur Tengah sekarang ini adalah Amerika ingin membentuk ulang Timur Tengah, ya. Dengan cara apa? Membongkar rezim-rezim yang lemah dan mengatur ulang kekuasaannya, seperti di Sudan, Yaman, dan Libya, ya. Dan memastikan dominasi Amerika di wilayah ini. Ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan Amerika dengan Eropa dan Inggris gitu. Kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan pembagian pengaruh dengan Iran, Turki, dan Israel. Kemudian eh, memastikan eksistensi Israel ya dengan memaksakan apa yang disebut dengan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi ini. Ini poros poros keempat ya. Dan inilah yang disebut oleh Rand Corporation ya, untuk mengamankan kepentingan jangka panjang Amerika di Timur Tengah harus diupayakan suatu tatanan baru ya yang menekankan pada diplomasi, pembangunan ekonomi dan pembagian tanggung jawab keamanan di antara aktor regional. Penataan ulang ini mencakup pembentukan ulang rezim-rezim lokal dan negosiasi wilayah untuk mempengaruhi pemain-pemain kunci seperti Iran, Turki, dan Israel ya. Nah, bagaimana Islam melihat ini atau bagaimana kaum muslimin melihat ini? Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari skenario penjajahan modern Amerika.
di mana Amerika menjalankan rencananya melalui alat-alat lokal dan agen-agen regional. Ya, bagaimana kita harus bersikap? Ya, kondisi sekarang ini adalah sulit ya bagi kaum muslimin untuk menghadapi Amerika Serikat dengan berbagai makarnya, konspirasinya. Tambah kemudian umat Islam itu memiliki kekuatan politik yang sifatnya global, ya, yang menyatukan seluruh kekuatan umat Islam. Maka kalau ditanya bagaimana respon serius umat Islam untuk berhadapan dengan kebijakan-kebijakan Amerika yang sepertinya tidak bisa dicegah, ya seperti serangan-serangan entitas penjajah Yahudi ini sepertinya tidak bisa dicegah. Nah, untuk itu umat Islam butuh kekuatan global ya yang bisa mengimbangi Amerika. Nah, disitulah sebenarnya kenapa aspirasi umat untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah ini menjadi penting. Karena ini akan menyatukan umat yang di mana khalifah akan dibaiat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kemudian memunculkan kesatuan politik yang mengakhiri fragmentasi atau perpecahan, kemudian muncul kekuatan tentara-tentara kaum muslimin yang tidak harus menunggu izin dari Dewan Keamanan PBB misalkan, dan sistem ekonomi yang mandiri dan bebas dari dominasi Barat. Inilah kenapa umat Islam itu butuh kekuatan yang global seperti itu. Nah, di sini optimisme itu penting ya. Jadi bagaimanapun Amerika merancang Timur Tengah ya, eh, tapi kita harus yakin ya, wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka itu membuat makar, Allah juga berbuat makar ya, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Karena itu Amerika ya ada saatnya nanti ya kemudian eh, akan melemah kekuatannya, dan itu tentu membutuhkan ya kekuatan baru di tengah-tengah umat Islam ya. Dengan munculnya khilafah nanti, Barat akan berpikir ribuan kali sebelum bertindak terhadap negeri-negeri Islam. Dengan tegaknya khilafah, maka upaya untuk membebaskan tanah Palestina itu menjadi suatu tindakan yang real ya. Bukan hanya istilah sekarang ini omon-omon saja gitu ya, tapi tindakan real di mana khalifah akan mengirimkan pasukannya untuk membebaskan tanah Palestina ya. Dan ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian ini juga sesungguhnya adalah kabar gembira dari eh, Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam nanti akan kembali berkuasa. Dalam surah An-Nur 55 ya. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, eh, karena itu kalau kita bicara tentang masa depan Timur Tengah ke depan, ya itu akan sulit digambar, dibayangkan perubahannya, cerahnya itu kalau tidak memutus intervensi Amerika di sana. Karena intervensi Amerika lah yang telah eh, membuat Timur Tengah ini menjadi daerah yang konflik ya. Kemudian tidak terbayang bagaimana Timur Tengah itu bisa berubah kalau Timur Tengah masih dalam kendali penguasa-penguasa yang menjadi agen-agen Amerika. Karena mereka lah yang sesungguhnya menjadi kaki tangan Amerika untuk kebijakan-kebijakan Amerika. Nah, demikian juga tidak terbayang cerahnya masa depan Timur Tengah itu uh, kecuali umat Islam bisa memiliki kekuatan global baru ya yang bisa menggeser, mengimbangi, bahkan bisa uh, apa namanya mengalahkan Amerika ya dalam panggung internasional. Nah, disitulah kenapa umat Islam sekarang ini membutuhkan kekuatan politik global yang dalam fikih Islam itu disebut sebagai khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita dapat mapping ya, bahwa tadi disampaikan beliau ada
eh, redesign yang dibuat oleh Amerika, bagaimana politik internasionalnya di Timur Tengah, berangkat dari 4 poros tadi ya. Mungkin saya tiga ingat juga satu persatu, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas satu persatu. Berarti sangat nyata dari penjelasan beliau bahwa negara Amerika hingga hari ini cukup cukup banyak cukup besar pengaruhnya di Timur Tengah, termasuk eh, termasuk di negeri Suriah ya. Bahkan terkait dengan pergantian rezim yang sebelumnya dengan yang sekarang juga ada sinyalir terkait dengan pengaruh dengan Amerika. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita sudah buka diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya terkait dengan tema seputar tentang Suriah ataupun Timur Tengah, seperti materi yang disampaikan oleh beliau, silakan pertanyaannya dikirim melalui kolom komentar atau bisa juga ya ini sudah ada penanya langsung. Ya buat Bapak Ibu yang selanjutnya nanti jika ada yang bertanya silakan saja kirimkan pertanyaannya atau boleh juga langsung resign nanti berinteraktif langsung kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ya kepada beliau. Ini sudah ada penanya langsung nih Ustadz. Ya, Iya silakan Ibu monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin bertanya, Ustadz. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan keberadaan Yaman yang juga kemudian menyerang Israel. Sebenarnya posisinya itu seperti apa dan pembacaannya itu seperti apa? Yaman itu membela itu apakah kemudian ya karena solidaritas atau seperti apa gitu? Dan kalau kemudian pernah saya baca itu kan kemudian yang menyerang tuh bukan otoritas pemerintah gitu kan pemerintah Yaman tapi kemudian milisi gitu seperti Houthi. Nah, Houthi sendiri kan kalau tidak salah Syiah atau bukan seperti itu. Jadi sebenarnya ini pembacaannya seperti apa gitu ya Ustadz ketika kemudian banyak pihak atau ada pihak yang seperti Yaman dan mungkin Iran itu yang juga membantu Palestina menyerang Israel. Nah, itu pembacaannya seperti apa? Oke, terus kemudian yang kedua Ustadz, em, ini kan apa namanya eh, berkembang gitu ya. India menyerang Pakistan. Nah, sebenarnya eh, keadaan ini itu eh, kenapa begitu? Kenapa kemudian juga ada konflik seperti ini dan tadi kalau kemudian Ustadz menerangkan Amerika hari ini mencoba untuk beralih konsentrasi ke arah Asia begitu ya karena kemudian di sana ada pesaingnya begitu yaitu Cina. Nah, ke depan apakah kemudian Cina itu atau Cina apakah memang dalam dalam kapasitas yang memang mampu menandingi gitu, atau kemudian mampu membuat khawatir Amerika gitu. Apakah memang seperti itu kapasitas Cina hari ini? Nggak sampun Ustaz. Ngaten jazakallah khair. Ya, baik. Langsung mau ditanggapi Ustadz? Ya, baik. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang Dicatat. Yaman, Iran Oh ya iya, juga. tentang posisi Yaman. Yaman ya. Eh, jadi kalau kita lihat sebelum kita membahas eh, serangan eh, Yaman terhadap target-target Israel misalkan, kita perlu membahas dulu ya peta pergolakan politik di Yaman ya. Peta pergolakan politik di Yaman itu tidak bisa dilepaskan dari pertarungan antara Inggris dan Amerika ya. Ini suatu hal yang mungkin jarang diungkap ya, tapi ini realita yang tidak bisa dibantahkan gitu. Tidak realita yang tidak terbantah ya bahwa sejak awal sebenarnya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, ketika Inggris mulai melemah sebagai kekuatan dunia atau kekuatan kolonial dunia, maka Amerika muncul ya untuk menjadi negara adidaya baru di dunia, melepaskan diri dari politik isolasinya. Sebelumnya Amerika mengadopsi politik isolasi ya. Amerika tidak campur tangan secara langsung dalam
berbagai konflik-konflik yang ada di dunia. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika melihat ini kesempatan yang bagus bagi Amerika untuk menjadi negara adidaya yang tentu akan menguntungkan Amerika. Mengingat negara-negara Eropa pada waktu itu yang menjadi wilayah pertempuran yang dominan dalam Perang Dunia Kedua itu melemah ya dalam berbagai aspek politik, ekonomi, dan militer akibat Perang Dunia Kedua. Nah, karena itulah Amerika muncul. Nah, ketika Amerika muncul, Timur Tengah ini tentu menjadi perhatian besar Amerika ya. Ya, bagaimana kemudian Amerika ingin menggeser pengaruh Inggris di Timur Tengah, yang sebelumnya sangat dominan ya. Mulailah Amerika melakukan berbagai kebijakan-kebijakannya. Misalkan Amerika menggunakan Gamal Abdul Nasir di Mesir misalkan untuk menggeser Raja Farouk ya. Meskipun waktu itu Jamal Abdul Nasir itu menggunakan isu sosialisme ya. Tapi sebenarnya di belakangnya itu adalah Amerika. Nah, setelah Gamal Abdel Nasir bisa menumbangkan Raja Farouk yang pada waktu itu adalah dalam kendali Inggris, saat itulah kepentingan Amerika di Mesir ya menjadi dominan sampai sekarang ya. Setelah Gamal Abdel Nasir, kemudian menyusul setelah itu Anwar Sadat ya, kemudian ada Husni Mubarak sampai sekarang ini ya. Demikian juga yang terjadi di Sudan ya. Konflik Sudan sekarang ini juga tidak bisa lepas dari pertarungan Eropa, Inggris, dan Amerika. Libya juga eh, hal yang sama terjadi, termasuk di Yaman ya. Jadi Amerika ingin menggeser pengaruh Inggris di Yaman ya. Bagaimana caranya Amerika menggeser pengaruh Inggris di Yaman? Menimbulkan konflik di Yaman ya, perang bersaudara di Yaman. Amerika kemudian eh, eh, mendukung ya kelompok yang eh, melawan rezim Yaman yang didukung oleh oleh Inggris ya. Nah, kelompok itu apa? Ya kelompok Houthi ya. Eh, Memang Amerika tidak secara langsung mendukung kelompok Houthi ini, tapi Amerika membiarkan Iran ya untuk mendukung kelompok Houthi. Nah, kita tahu Iran ini juga, ini memang pembahasannya agak luas sedikit ya. Iran ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya independen dalam politik luar negerinya. Dia sesungguhnya ada dalam kendali Amerika ya. Jadi satu sisi Amerika membiarkan Iran mendukung Houthi ya, sehingga muncullah pergolakan di Yaman ya. Sisi lain Amerika juga menggerakkan Saudi dan negara-negara Teluk untuk mengirimkan pasukannya dan pesawat-pesawat eh, tempurnya, belum sampai pasukan ya, tapi pesawat-pesawat tempurnya untuk membombardir Yaman dengan alasan eh, untuk melawan pemerintahan Syiah di sana ya. Dimunculkan isu Sunni dan Syiah sebagai sebenarnya latar belakangnya itu ya Saudi itu menjalankan kepentingan Amerika gitu. Nah, itu situasi setting politik di Yaman gitu ya. Nah, bahwa Houthi kemudian menyerang ya target-target Israel itu sebenarnya sejalan dengan serangan-serangan Iran dan Hizbullah juga ya terhadap target-target Israel ya. Jadi ini satu satu kebijakan sebenarnya. Ya, hanya saja yang perlu kita pertanyakan, apakah serangan-serangan ini adalah serangan-serangan yang serius? Nah, kan itu yang kita pertanyakan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kelompok Houthi dan Hizbullah, maka kita harus melihat Irannya terlebih dahulu, gitu. Karena sesungguhnya kelompok Houthi dan kelompok Hizbullah ini kan eh, itu bersandar kepada Iran ya. Artinya apa? Kalau Irannya itu tidak serius untuk berhadapan dengan Israel, ya bisa dipastikan sebenarnya kelompok Hizbullah atau kelompok Houthi ini ya yang menjadi under kontrolnya di bawah kontrol Iran sebenarnya tidak melakukan serangan-serangan yang serius. Dan kalau kita lihat Iran itu negara yang sebenarnya tidak serius ya untuk berhadapan dengan entitas penjajah Yahudi.
Memang mereka melakukan serangan-serangan dengan rudal ya, tapi serangan-serangan itu dilakukan ya, setelah pemberitahuan sebelumnya di wilayah-wilayah yang eh, juga bukan merupakan target-target yang signifikan secara militer ya. Kalau Iran serius, Iran itu seharusnya bukan hanya mengirimkan rudal rudal eh, rudal jarak jauhnya ya, yang sudah bisa diprediksi jatuhnya di Iran kapan, jatuhnya di Israel kapan dan di mana gitu ya. Apalagi kalau kemudian diberitahu kan begitu. Karena kan rudal itu bisa diperhitungkan ya kecepatannya dan kapan jatuhnya ya. Maka serangan-serangan Iran selama ini ke Israel itu serangan-serangan yang sebenarnya tidak merubah kekuatan militer eh, Israel sama sekali. Kalau Iran itu memang serius, mereka harus mengirimkan pasukan gitu ya, dan mengirimkan jet-jet tempur mereka berhadap-hadapan secara terbuka dalam perang yang sifatnya terbuka, ya. Sebagaimana dulu negara Arab pernah melakukannya pada perang 67 dan sebagainya, tapi ini tidak dilakukan oleh Iran. Maka kita bisa menyimpulkan ya, Iran itu sebenarnya tidak serius gitu. Nah, dari sinilah kita bisa memahami sejauh mana ya dampak dari serangan-serangan Houthi, demikian juga serangan-serangan Hizbullah terhadap target-target Israel ya. Kalau Irannya saja seperti itu, ya kita bisa apa namanya memperkirakan. Politiknya itu begitu bahwa eh, bahwa kemudian eh, tentu ada eh, eh, bagian dari kelompok-kelompok ini yang memang serius untuk berperang dengan Israel ya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki yaitu sangat memungkinkan. Tapi kalau dari skenario politiknya ya serangan-serangan itu bukanlah serangan-serangan yang mematikan bagi kepentingan Israel gitu ya. Eh, jadi kita harus memisahkan antara keikhlasan ya, keikhlasan kelompok-kelompok perlawanan ini secara individu gitu ya. Ya, ya itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau masalah keikhlasan itu. Tapi kita harus memetakannya secara politik gitu. Jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya dalam skenario politik seperti apa ya. Itu yang saya maksud dalam pembahasan tentang posisi eh, Yaman ini ya. Eh, itu yang pertama ya. Yang Oke, kedua terus tadi tentang yang kedua tentang dinamika di Asia, Asia ya Selatan, Asia Timur. ya ya tentang Cina ya. Eh, Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya apakah Cina ini benar-benar bisa mengalahkan Amerika kalau kita menggunakan kata yang lebih langsung ya, mengalahkan Amerika. Eh, Kalau sampai pada tingkat ya menggeser Amerika sebagai negara adidaya dunia ya eh, itu memungkinkan, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini gitu ya. Karena apa? Karena untuk menggeser Amerika sebagai negara adidaya dunia itu eh, butuh faktor-faktor pendukung yang sangat besar gitu ya. Sementara sekarang ini kekuatan Cina itu baru fokus pada kekuatan ekonomi. Jadi pertarungannya dengan Amerika itu adalah pertarungan yang sifatnya ekonomi gitu. Dan Cina tentu bisa mengimbangi ini ya. Uh, Namun sejauh mana Cina bisa tanda kutip mengalahkan Amerika secara ekonomi, ini juga patut dipertanyakan ya. Kenapa? Mengingat sebenarnya Amerika dan Cina itu bermain di wilayah yang sama gitu ya, yaitu wilayah kapitalisme gitu. Sebenarnya mereka itu punya ketergantungan juga satu dengan yang lainnya. Ya, jadi Amerika itu sebenarnya tidak benar-benar ingin menjatuhkan ekonomi Cina. Nah, demikian juga Cina tidaklah benar-benar ingin menjatuhkan ekonomi Amerika. Karena kejatuhan ekonomi Cina atau kejatuhan ekonomi Amerika itu akan berdampak pada ekonomi kapitalisme dunia yang itu akan merepotkan mereka sendiri. Jadi ini sebenarnya pertarungan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam keuntungan ekonomi sebatas itu saja, bukan saling mengalahkan atau menjatuhkan. Karena
dalam ekonomi kapitalisme itu ada ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain yang sama-sama mengadopsi kapitalisme, ya. Bagaimanapun Amerika itu butuh pasar Cina, ya, butuh tenaga kerja di Cina yang relatif murah gitu ya. Demikian juga produk-produk Cina itu butuh pasar Amerika gitu. Walaupun ketika sekarang ada perang tarif, Cina bergeser ke lebih banyak lagi mengirim ke mana ke wilayah Asia gitu ya. Tapi eh, ini memiliki ketergantungan. Bahkan surat hutang luar negeri Amerika itu banyak dibeli juga oleh Cina gitu. Sebelumnya nomor satunya itu Jepang kalau saya tidak salah, nomor duanya itu adalah Cina. Jadi bayangkan yang memberi surat hutang yang ditawarkan oleh Amerika itu adalah Cina. Ya, karena itu Cina tentu nggak ingin juga Amerika itu habis-habisan. Nah, Amerika juga itu sebenarnya membutuhkan Cina dalam ekonomi dunia, menopang ekonomi dunia. Karena Amerika tahu persis menyadari eh, melemahnya kekuatan mereka saat sekarang ini. Amerika itu sekarang ini tidak bisa memberikan bantuan langsung itu berupa bantuan ekonomi langsung ke wilayah-wilayah di dunia gitu ya, apalagi di Afrika. Maka untuk menopang itu Cina yang masuk gitu ya untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan ekonomi. Itu sebenarnya dalam konteks eh, pembiaran Amerika untuk memperkuat ekonomi dunia karena Amerika dan Cina ini bermain dalam pasar yang sama yaitu kapitalisme gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa pertarungan Cina dan Amerika ini sebenarnya bukan pertarungan untuk saling menghancurkan gitu ya, tapi mendapatkan porsi yang lebih besar gitu ya. Nah, berikutnya, apakah eh, itu cukup untuk menggeser Amerika pertarungan ekonomi? Tentu tidak, gitu ya. Karena secara ekonomi, tatanan global dunia ini masih dikendalikan oleh Amerika. Ya, Amerika lah yang banyak mengendalikan IMF, Amerika lah yang banyak mengendalikan World Bank, ya. Apalagi dolar, ya, dolar sebagai mata uang internasional yang masih menjadi mata uang internasional yang dipaksakan oleh Amerika. Selama dolar ini masih dipegang oleh Amerika, ya, maka kendali ekonomi itu masih dalam kendali penuh Amerika Serikat, gitu. Ya, memang ada BRICS ya yang berupaya menggeser dolar, tapi ternyata kan tidak, ya, tidak berhasil. Bahkan euro saja itu tidak bisa berhasil menggeser pengaruh dolar, gitu ya. Ah, ditambah lagi untuk bisa menggeser Amerika harus memiliki kekuatan militer yang kuat, ya. Sementara Cina itu tidak mengembangkan militernya itu untuk menguasai dunia, ya. Cina tidak punya ambisi untuk menyebarluaskan ideologinya sampai menguasai dunia membangun kekuatan militernya yang bisa mengimbangi dunia, ya, yang bisa mengimbangi Amerika. Nah, kalau kita bicara kekuatan militer dunia, ini masih ada di tangan Amerika. Nuklir kalau kita lihat kekuatan nuklir terbesar itu eh, negara-negara yang memiliki nuklir terbesar diantaranya adalah Amerika kan gitu. Demikian juga kalau kita bicara persenjataan atau bom-bom canggih itu ada di Amerika walaupun Cina juga bisa mengembangkannya gitu ya. Eh, Penyebaran ya ini juga berpengaruh terhadap kekuatan militer. Penyebaran apa yang disebut dengan pangkalan-pangkalan militer Amerika di seluruh dunia ya itu eh, lebih masif ya. Sementara Cina kan tidak memiliki itu. Belum lagi pangkalan militer mini berupa eh, apa namanya kapal-kapal induk Amerika di berbagai perairan perairan strategis dunia itu tidak dimiliki oleh Cina. Maka kalau tadi ditanya apakah Amerika ini benar-benar mengancam, apakah Cina ini benar-benar mengancam Amerika, sampai sampai sekarang kalau saya melihat tidak ya, atau belum lah, kecuali Cina mengembangkan ambisinya untuk menguasai dunia. Nah, kalau dia mengembangkan ambisinya untuk menguasai dunia, dia harus menawarkan ideologi baru. Dan ini yang tidak bisa ditawarkan oleh Cina ya, karena ideologi yang ada sekarang ini yang masih didominasi oleh kapitalisme. Jadi siapapun yang ingin menggeser kekuatan Amerika, itu harus bisa menggeser kekuatan ideologi kapitalisme global. Nah,
potensi itu tidak ada di Cina. Potensi itu justru ada di dunia Islam ya. Nah, cuman dunia Islam ini berserakan gitu ya. Potensi-potensinya itu berserakan ya karena tidak ada yang mempersatukannya gitu. Nah, disitulah kenapa kita itu membutuhkan khilafah ala minhajin nubuwah itu untuk mempersatukan potensi-potensi yang berserakan itu. Kita bisa bayangkan kalau umat Islam ini bersatu ya, secara geopolitik ya, selat-selat atau jalur-jalur strategis laut dan udara itu ada di negeri-negeri Islam. Kekuatan, kalau kita bicara tentang kekayaan alam yang besar itu ada di negeri-negeri Islam. Potensi sumber daya manusia itu ada di negeri-negeri Islam. Jadi yang kurangnya di negeri Islam ini cuma satu, bersatunya itu yang kurangnya. Dan itu kekurangan yang fatal gitu ya, yang membuat kita lemah gitu. Nah, disitulah sangat-sangat penting ya. Kenapa umat Islam itu membutuhkan kekuatan global yang menyatukan, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah itu. Saya kira itu sebagai tanggapannya. Terima kasih. Oke, Ustadz, jazakallah khair. Insya Allah Masya sampun. Allah. Ya, Ustaz, ini mohon tanggapan sekaligus jawabannya, Ustaz. Dari pertanyaan di kolom komentar, Ustaz, dari akun Ibu atau Mbak Sofa. Ustaz, terkait Suriah yang sudah sedemikian luas dukungannya terhadap khilafah, ternyata masih bisa ditikung Barat. Bagaimana mencegah hal peristiwa tersebut tidak terulang? Mohon tanggapan ini, Ustaz. Ya, baik. Memang dalam perjuangan itu ya, itu tidak cukup dengan keikhlasan, tapi juga harus ditambahkan dengan kesadaran politik gitu ya. Kita tidak meragukan ya ke keikhlasan, keseriusan para mujahidin ya. Kita tidak ragukan itu. Tapi juga harus disertai dengan al-wa'yu siyasi ya, kesadaran politik gitu. Kesadaran politik tentang apa gitu ya. Kesadaran politik tentang negara seperti apa yang akan dibangun ke depan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita bicara meruntuhkan rezim ya, bukan yang penting itu bukan sekedar meruntuhkan rezim, tapi juga mempersiapkan kalau terjadi perubahan itu kira-kira negaranya itu seperti apa. Ini yang ini yang kadang-kadang tidak disiapkan ya karena ya kita bisa maklumi juga ya karena fokusnya itu kan menumbangkan rezim. Jadi fokusnya itu kan militer gitu ya. Nah, hal yang sama terjadi di Afghanistan kalau kita lihat. Umat Islam berhasil mengusir Soviet pada waktu itu kan. Nah, ketika kekuasaan sudah di tangan mujahidin, satu pertanyaan besarnya itu adalah sistem negara seperti apa yang akan dibangun gitu. Nah, disitulah pertarungan-pertarungan sesama kelompok mujahidin itu muncul berdasarkan proksinya masing-masing gitu kan. Yang di belakangnya ada Saudi menginginkan model Saudi. Yang di belakangnya ada Pakistan menginginkan model Pakistan. Yang di belakangnya ada Iran menginginkan model Iran. Situlah awal dari perselisihan itu. Sampai kemudian masuk Taliban pada waktu itu kan. Nah, eh, termasuk Arab Spring gitu ya, reformasi kita itu persoalan mendasarnya itu ya eh, bukan sekedar menjatuhkan rezim itu, tapi mempersiapkan konsep negaranya itu seperti apa. Nah, karena itu evaluasi kita bagaimana ketika kita bicara tentang pergantian perubahan di tengah masyarakat atau negara, yaitu bukan sekedar menggantikan rezimnya, tapi juga mempersiapkan konsepsi-konsepsi itu. Dan ini memang perlu keseriusan ya. Nah, kesadaran politik ini harus ada ya tentang kesiapan konsepsi ini. Jadi eh, pentingnya menumbangkan rezim ya itu eh, apa ya? Pentingnya mempersiapkan konsepsi itu tidak kalah pentingnya dengan menumbangkan rezim gitu. Ya, tidak kalah pentingnya ya. Karena kalau hanya rezimnya yang berganti sementara sistemnya tidak berubah, maka rezim-rezim lama itu bisa diganti atau rezim lama itu bisa berganti topeng dia seolah-olah pro terhadap perubahan ya atau muncul unsur-unsur baru yang sebenarnya masih sama dengan sistem yang sebelumnya begitu. Nah, ini catatan yang pertama tentang kesadaran politik itu. Kesadaran politik yang kedua adalah kesadaran politik
bahwa siapa yang sejatinya menjadi musuh umat Islam. Itu penting. Kalau kita salah menempatkan musuh, berarti salah juga kita mensikapi musuh. Kalau kita tidak tahu siapa teman sejati kita, ya salah juga kita mensikapi yang seharusnya teman bisa jadi musuh, yang seharusnya musuh bisa jadi teman kan gitu. Nah, harus dipahami ya, ini perlu kesadaran politik memang. Musuh politik terbesar umat Islam itu adalah Amerika dan sekutu-sekutunya. Karena mereka inilah yang menjadi biang kerok ya dari segala pembunuhan, krisis, pembantaian yang terjadi di negeri-negeri Islam. Nah, bagaimana sikap sejatinya terhadap musuh? Ya tentu ya eh, tidak memberikan peluang sedikit pun musuh itu untuk mempengaruhi kita atau mengintervensi kita. Nah, disitulah konsepsi muhariban fi'lan, muhariban hukman, muahid itu menjadi konsepsi penting. Amerika itu statusnya muhariban fi'lan kan, negara yang nyata-nyata memerangi umat Islam. Maka statusnya bagaimana negara muhariban fi'lan ini? Tidak boleh ada hubungan apapun dengan Amerika. Gitu kan? Tidak boleh ada hubungan apapun kecuali hubungan perang. Ya, al-alaqatul harbiyah. Ya, kecuali hubungan perang. Nah, karena Amerika masih membunuhi dan memusuhi kaum muslimin. Nah, karena itu eh, kalau ini terbangun, maka tidak ada lagi ketika terjadi perubahan itu tidak ada lagi harapan kepada Amerika. Tidak ada lagi kemudian memberikan celah dan ruang kepada Amerika untuk intervensi. Dan ini yang tidak terjadi di Suriah, demikian juga di Afghanistan. Mudah apa rezim yang baru sekarang di Suriah itu memberikan ruang kepada Barat gitu untuk mendikte gitu kan, ya. Termasuk menangkapi mujahidin-mujahidin pro pembebasan Palestina. Ini kan syaratnya Amerika kan gitu. Nah, eh, itulah kesadaran politik yang harus kita bangun. Kemudian kesadaran politik yang ketiga itu adalah kesadaran politik ya untuk hanya menerapkan Islam dan tidak menerima sistem apapun selain sistem Islam. Karena sistem selain sistem Islam itu memang dibangun dan dirancang oleh Barat sebagai negara penjajah untuk kepentingannya. Maka kita tidak boleh lagi berharap kepada PBB seperti bagaimana Afghanistan sekarang masih berharap pada PBB. Ya, demikian juga eh, Rusia, Suriah itu seharusnya tidak lagi berharap kepada PBB ya karena Amerika itu sejak tahun 2015 ya itu sudah mengeluarkan resolusi yang terkait dengan Suriah sejak tahun 2015. Jadi Amerika lewat resolusi PBB itu sudah merancang bagaimana Suriah ke depan itu ya melalui PBB ya misalkan isi pokok dari resolusi 2254 ya tahun 2015 ini sebelum tumbangnya Bashar Assad itu. Pertama, dukungan terhadap proses politik yang inklusif. Nah, kata-kata inklusif ini kan kita bisa pahami. Lawan dari eksklusif. Siapa yang dituding eksklusif selama ini adalah umat Islam dengan sistem syariat Islamnya. Maka ketika menyebutkan proses politik yang inklusif itu sebenarnya untuk menegasikan aspirasi politik umat Islam ya. Demikian juga pemilu yang bebas dan adil di bawah pengawasan PBB. Ini dalam resolusi tahun 2015 itu. Nah, kita tahu kalau di bawah pengawasan PBB itu pasti untuk kepentingan Barat sebagaimana eh, pemilu-pemilu di daerah-daerah konflik ya, termasuk di Timur Timur gitu kan. Dan kemudian juga eh, banyak lagi ya memastikan antara lain juga memastikan tidak memberikan ruang kepada kelompok teroris. Dan siapa yang mereka maksud dengan kelompok teroris? Ya kelompok Islam. Nah, saya kira itu yang eh, pelajaran penting bagi kita ya untuk ke depan itu kita tidak hanya butuh keikhlasan. Ikhlas itu sangat penting, tapi tidak cukup dengan ikhlas dalam perjuangan ini, tapi dibutuhkan juga kesadaran politik. Nah, saya kira begitu ya. Ya, Alhamdulillah. Saya coba konfirmasi dulu. Ya, ini sudah terjawab. Mungkin ini kalau tidak lagi pertanyaan penutup dari saya nih, Ustaz, boleh, kan? Ya, silakan. Ah, ya. Eh, kita mungkin menilai dari sudut kaum muslimin yang jauh dari wilayah konflik, Ustaz. Hmm. Tidak sedikit kaum muslimin yang mungkin berafiliasi dengan gerakan-gerakan jihadis yang ada di
Suriah, katakan saja begitu, memiliki tanda kutip prasangka baik, ya, bahwa Amerika memberikan peluang kekuasaan kepada rezim yang hari ini untuk digunakan oleh rezim eh, berkuasa di kemudian. Artinya menggunakan fasilitas peluang kemenangan ini, ketika kita ajak diskusi, mereka beranggapan bahwa orang yang tidak ikut berperang seperti gerakan-gerakan non-jihadis itu cuma taunya komen, nggak tahu kondisi Hmm. konflik, tiba-tiba menginginkan kekuasaan itu ke kelompoknya. Nah, ini kan satu sisi menilai bahwa kita tidak paham politik, di satu sisi mungkin dari sudut mereka, Ustadz, ya. Nah, bagaimana kita memunculkan kesadaran terhadap kaum muslimin yang punya spirit jihad, yang kita anggap punya afiliasi dengan gerakan-gerakan Islam yang ada di sana. Sehingga ketika mereka diberikan kesempatan berkuasa dan mereka punya asumsi berkuasa itu untuk sementara mengakomodir kepentingan Amerika untuk kemudian memiliki kekuasaan yang utuhnya. Itu harapan mereka. Itu dari sisi satu. Yang kedua, eh, pemain sebenarnya, Ustaz. Ini kan di di Suriah ini kan bukan hanya Amerika, terakhir kita lihat Perancis juga datang, kemudian juga Rusia masuk. Nah, lantas bagaimana kita bisa mencoba menelusuri, ibaratkan ini benang kusut, apa tipsnya Ustaz? Atau apa yang memungkinkan kita untuk bisa mengetahui sebenarnya yang di permukaan ini sebenarnya bukan yang sesungguhnya, tetapi apa yang tidak terlihat lah yang sebenarnya, yang umat tidak paham. Nah, ini gimana, Ustaz? Mohon tanggapannya dengan dua kondisi ini. Sekaligus, kalau memang tidak nanti ada pertanyaan lagi, langsung closing segment. Ya, pertama kita tidak meragukan ya keikhlasan para mujahidin ya. Dan jatuhnya rezim Bashar Assad ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini yang pertama. Dan itu tentu tidak bisa lepas dari perjuangan para mujahidin. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang pahala Ya, yang Ali, besar ya kepada bagi dua para lah, khususnya mujahidin gitu ya Mas. yang telah Hah? berjuang gitu. Eh, Namun di sisi lain ya, kita sebagai muslim juga tentu punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan Suriah yang sudah eh, mendapatkan kemenangan itu ya jatuh kembali ke tangan negara-negara barat dalam kendali negara-negara barat. Nah, dalam konteks itulah kalau kita lihat seruan-seruan ya atau nasihat-nasihat ya politik itu perlu diperhatikan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu ya. Ya, kita tidak boleh juga misalkan begini, ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan misalkan. Kita tidak boleh juga membiarkan kan gitu. Ya, misalkan eh, ternyata Suriah ke depan itu Suriah yang masih sekuler, undang-undangnya sekuler. Sikap kita gimana? Apakah kemudian kita membiarkan? Tentu tidak gitu ya. Nah, seharusnya nasihat-nasihat politik, kesadaran-kesadaran politik yang disampaikan oleh kelompok-kelompok umat Islam yang lain yang menginginkan Suriah menjadi lebih baik ke depan itu harus disikapi dengan sikap seperti itu begitu ya. Panas, Mas. Tapi kalau kita mensikapinya dengan sikap kalian nggak berjuang, kalian mau minta kekuasaan, itu kan akhirnya justru kita mempertanyakan keikhlasan dalam perjuangan itu untuk apa sebenarnya. Kalau kita memang benar-benar ikhlas berjuang, seharusnya kan kita membangun Ah, dia tuh adiknya. ya yang yang Suriah yang eh, baru yang benar-benar berdasarkan syariat Islam Minum, minum. ya. Jadi jadi itulah itulah konteksnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam ya. Walaupun mereka eh, bisa jadi tidak fokus pada perlawanan senjata ya, tapi kelompok-kelompok Islam ini memiliki konsepsi yang politik yang sangat penting untuk membangun Suriah ke depan sebagai tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Ya, saya kira itu saja sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua
Ya, boleh saja kita apa namanya berprasangka baik. Cuman saya tidak terbayang ya bagaimana kita berprasangka baik kepada Amerika gitu loh. Ini yang sulit untuk dipahami. Amerika yang punya andil gitu ya, punya andil mempertahankan Bashar Assad yang penuh dengan kejahatan. Amerika yang mendukung entitas penjajah Yahudi yang membunuhi kaum muslimin. Amerika yang mendukung masuknya Rusia di Suriah yang selama ini telah menghancurkan rakyat rakyat Suriah gitu. Bagaimana kita bisa berprasangka baik gitu? Nah, ini jadi pertanyaan besar gitu ya. Musuh kok kita bersangka baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.